Hai sayang-sayangnya aku, balik lagi sama gue Unye. Kok lo gak senyum sih? Emang agak sedikit dibikin imut gitu. Enggak sih, emang dari awal udah begini. Jadi selanjutnya gue akan ngebahas kenapa gue sampai kena mental health dan berobat ke psikiatrik gitu. Jadi awal mulanya itu ya karena sahabat gue meninggal. Sahabat gue meninggal tuh gue yang bener-bener yang gue down banget gitu loh. Gue nggak terima itu kenapa dia meninggal. Kebayang gak sih di saat gue menemukan seseorang yang apapun itu gue cerita, terus tiba-tiba dia nggak ada, pergi untuk selamanya gitu loh. Ya udah sedih banget sampai akhirnya gue waktu itu keadaan gue tuh udah bener-bener trauma banget. Bahkan kayak gue gue lewatin tempat gue nih sama si, ini boleh disensor ya, gue nih sama si ini bener-bener yang deket banget. Jadi kayak banyak banget momen-momen gue jalan sama dia, entah itu kemana tuh bener-bener yang itu tuh di otak gue tuh kayak sakit banget gitu loh. Gue tuh nggak bisa banget untuk ngelewatin tempat yang pernah gue lewatin sama orang yang menyakiti gue, sampai akhirnya gue yang tiba-tiba nangis, gue tiba-tiba yang sedepresi itu, gue self harm, gue tato, gue minum alkohol, gue ngerokok gitu. Gue bener-bener yang hancur banget. Terus gue punya temen dokter, gue tuh ada, by the way gue ada GERD gitu, gue ada asam lambung. Jadi gue tuh udah biasa keluar masuk rumah sakit. Cuman gue nggak tahu pada saat itu, mungkin setelah beberapa bulan sedepresi itu sampai akhirnya gue masuk rumah sakit, itu ternyata gue nggak kenapa-napa. Itu ternyata gue panic attack gitu. Mungkin kalau kalian yang nggak tahu, panic attack tuh salah satu salah satu yang terjadi di saat kita depresi atau kayak ada sesuatu yang men-trigger. Rasanya tuh hampir sama seperti GERD, jadi kayak sesak napas gitu, terus kayak jantung berdebar setakut itu. Gue nggak bisa ngejelasin gimana takutnya, pokoknya setakut itu. Terus kayak keceknya kayak lo mau serangan jantung gitu. Sampai akhirnya temen gue itu menyarankan gue untuk ke psikolog. Akhirnya gue ke psikolog, tapi kayak psikolognya nggak oke buat gue. Akhirnya gue ke psikiatri, dan gue nggak cuma satu psikiatri gitu. Kayak gue juga kaget banget begitu gue datang tuh. Gue awal mulanya ke Prof. Santo, dan itu ke dokter Aswin dulu, ke dokter Aswin. Sampai akhirnya gue langsung, dengan pertama kali gue datang tuh gue langsung didiagnosa bipolar disorder. Itu gue langsung kayak gue nggak terima banget gitu, kayak gue nggak kenapa-napa, kenapa gue bisa didiagnosa bipolar disorder dengan gue sekali datang gitu. Gue dikasih obat, gue tetap yang denial, gue tetap yang nggak gue nggak kenapa-napa. Sampai akhirnya gue tato pertama gue tuh tato nama anak gue di sini. Gue secinta itu, udah pastilah semua ibu cinta banget sama anaknya. Terus sampai akhirnya gue cari psikiatri lain, gue lupa psikiatri gue kedua tuh siapa, dan didiagnosa bipolar disorder juga. Sampai akhirnya masih belum menerima, gue pindah lagi ke psikiatri lain, didiagnosa bipolar juga. Dan semua psikiatri gue itu mendiagnosa gue tuh bener-bener yang sekali gue konseling. Sampai akhirnya gue ngomong sama temen gue, tolong cariin psikiatri yang bener-bener tidak akan salah mendiagnosa gue, dan gue butuh psikiatri yang bener-bener yang galak banget gitu loh. Udah akhirnya gue direkomenin sama Prof. Santo. Kebetulan Prof. Santo sudah pensiun gitu loh, dan beliau pun sama mendiagnosa bipolar disorder dengan sekali gue konseling, sekali gue datang. Disitulah gue mulai berdamai, meskipun mungkin baru 50% ya berdamai gue. Udah sampai akhirnya gue minum obat secara teratur. And then di saat gue punya trigger, misalnya katakanlah gue ketemu siapa nih yang men-trigger gue,
siapapun itu lah ya, gue nggak bisa sebutin ya, termasuk mantan suami gue. Itu gue tuh kayak nge-flashback ke belakang apa yang dia lakuin. Jangankan orang, sesuatu tempat yang pernah gue laluin pun itu tuh langsung ke trigger, gue langsung panic attack, gue langsung stres, bla 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 bla. Sampai akhirnya ya gue pasti harus minum obat ya. Gue minum obat secara teratur, dan akhirnya itu tuh kayak pokoknya gue tuh sama dokter, sama Prof. Sasanto itu mungkin dari tahun 2019 kalau nggak salah, 2019-2020 sampai akhirnya di tahun 2001 akhir atau 2022 awal, gue lupa, dokter gue pensiun. Dan di situ untuk mencari psikiatri itu tidak gampang. Jadi dari situ gue sempat pindah ke dokter Waskita karena rekomendasi dari Prof. Sasanto. Kata memang belum cocok. Terus akhirnya gue pindah lagi sampai ada satu momen dimana gue ketemu dokter yang bikin gue hancur banget gitu, karena dia nggak yakin kalau gue itu bipolar, mungkin karena tato gue udah sebanyak itu. Jadi gue tuh setiap depresi gue pasti tato, karena kalau gue nggak tato gue tuh cutting gitu. Kalau lo tanya gue suka tato enggak, gue suka self harm, gue suka menyakiti diri. Karena apa? Karena gue terlalu banyak memendam gitu loh. Gue tuh kayak gue nggak bisa cerita gitu loh. Jadi kayak lo kebayang nggak sih di saat kita punya rasa sakit tapi kita nggak bisa cerita sama siapapun gitu loh. Dan fatalnya penyakit gue itu ya bisa bundir gitu loh. Gue tuh masih bersyukur sampai detik ini gue masih bisa melewati penyakit mental gue gitu loh. Makanya kadang ada orang yang kayak misalnya ciri-cirinya tuh kayak oh jangan-jangan gue bipolar, karena bipolar tuh mostly kayak tiba-tiba happy, tiba-tiba sedih gitu loh, atau tiba-tiba lo impulsif gitu loh, kayak impulsif kayak gue tuh impulsifnya beli something yang bener-bener yang nggak penting tapi gue beli gitu loh, atau enggak gue dulu banget gue tuh sering tiba-tiba yang transfer orang, atau enggak gue beliin sesuatu ke orang terus kayak ya udah gue tuh dulu sering ngamburin uang gitu. Nah terus kayak kadang orang yang self diagnosis atau jangan-jangan gue bipolar, gue pribadi yang udah bipolar sekian lama itu pengen sembuh loh. Kenapa lo pada self diagnose? Jadi kalau lo pada merasa bahwa jangan-jangan gue bipolar, lebih baik lo datang ke psikolog atau ke psikiatri. Karena gue yang sudah kurang lebih 6-7 tahun ini sangat capek untuk minum obat setiap hari, karena apa ya memang itu yang harus gue lakuin gitu. Dan jujur gue bandel banget. Bandelnya apa? Sebenarnya mungkin untuk orang yang punya mental health itu nggak gampang untuk punya relationship, karena banyak banget orang yang tidak mengerti mental health itu apa. Bahkan gue tuh sering dihancurkan dengan pasangan gue sendiri. Misalnya pasti gue ceritain kalau gue punya mental health, tapi ex gue tuh ya harusnya lo tuh oke, lo tidak tahu bipolar gitu kan, tapi setidaknya gue pengen pasangan gue tuh belajar. Maksudnya bukan belajar ya, entah itu searching atau ingin lebih tahu gimana cara men-treat orang orang yang pengidap bipolar disorder gitu. Tapi ya ex gue tuh nggak peduli. Bahkan ex gue itu kayak nyuruh gue stop obat gitu loh, nyuruh gue stop obat. Kayak dia selalu bilang bahwa lu akan oke kok, ada gue. Tapi di saat gue depresi, dan gue tuh bucin banget, jadi di saat gue relationship gue disuruh berhenti minum obat, gue gak minum obat. Tapi di saat gue depresi karena gue tuh kalau depresi separah itu tuh gue bener-bener yang black out. Gue tuh gak inget apa-apa, gue gak inget gue ngapain. Bahkan ya gue cutting ya sekarang gini loh, gue kayak gini nih, lagi normal nih kayak gini nih, suruh cutting mana gue mau, iya kan gitu. Tapi di saat gue depresi tuh bener-bener literally gue nggak inget apa-apa. Bahkan fatalnya lo bisa bunuh diri gitu. Dan di tahun lalu tuh gue paling parah tuh di tahun lalu, gue sampai 2 minggu gue nggak inget apa-apa. Berat badan gue turun 10 kilo dalam waktu 2 minggu. Gue cutting terparah, sampai gue nanya sama adik gue apa yang gue lakuin. Adik gue cuma bilang, lo nggak ngapa-ngapain, lo di kamar, lo nggak makan, lo nggak ngomong, lo cuma nangis, bla 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 gitu loh. Dan dari semenjak Prof itu
pensiun, jujur aja gue nggak gampang untuk dapetin psikiatri gitu yang cocok untuk gue gitu. Udah sampai akhirnya, dan gue selalu dihancurkan gitu sama relationship, kayak udah beberapa kali ujung-ujungnya pasti gue depresi. Dan sahabat gue tuh kayak udahlah lo gak usah relationship, dan dokter gue tuh semuanya bilang bahwa gue tuh nggak boleh relationship kecuali nih orang nih, pasangan lo tuh peduli sama lo, setidaknya dia mau belajar lah, maksudnya kayak pengen tahu, lebih tahu gimana caranya mentreat seorang pengidap bipolar disorder atau penyakit mental health lainnya gitu. Tapi ya memang gue belum menemukan orang itu gitu loh. Sampai terakhir gue, jujur aja gue dari setelah Prof itu gue di fase depresi yang panjang banget. Kenapa kalian nanya, kenapa kakak nggak bikin konten? Kenapa kakak nggak bikin konten? Karena keadaan gue lagi tidak baik-baik aja. Gue itu kalau lagi depresi, jangankan gue ketemu sama orang, gue itu di dalam rumah pun ngerasa hidup gue tuh terancam gitu loh. Mungkin kalau kalian yang punya penyakit mental health sama gue, kalian bisa ngerasain apa yang gue rasain gitu. Gue tuh nggak bisa keluar, gue nggak bisa sendiri, gue nggak bisa bawa mobil, gue nggak bisa nyetir, gue setakut itu sama keramaian gitu loh. Dan alhamdulillah gue sekarang mungkin 2-3 bulan kebelakang gue keluar dari fase depresi, dan ya tetap dokter gue melarang untuk gue relationship gitu loh. And then kalau dibilang gue happy nggak di posisi sekarang, jujur aja gue happy, tapi gue tahu gue sekarang lagi di fase manic. Dan yaudah, fase manic tuh kayak lo tuh, kalau depresi itu kan udah pasti ya, depresi tuh lo tuh bener-bener yang turun banget, depresinya gitu, bener-bener yang takut banget. Lo bisa self harm, lo bisa bundir, lo bisa cutting, lo bisa tiba-tiba nangis tanpa sebab, bla 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 bla, lo takut ketemu orang gitu. Tapi di saat lo manic, lo akan merasakan tiba-tiba happy tanpa sebab, kayak lo ngerasa lo bisa bukan menjadi apapun ya, maksudnya kayak ide lo tuh banyak. Terus kalau gue pribadi tuh gue agak sedikit emosi gue tuh naik banget gitu loh, kayak mungkin lebih better dari dulu kan kayak gue sering mendem. Sekarang tuh kalau gue nggak suka sama orang, gue nggak suka ngomong gitu loh. Kayak misalnya katakanlah gue ke sahabat gue, gue nggak suka ya begini. Kalau dulu tuh kan gue pendam gitu, kalau sekarang tuh enggak. Terus kayak lebih gue kalau bawa mobil tuh kayak gue sering kebut-kebutan, gue kayak pengen berantem mulu sama orang, gue nggak tahu gue kenapa. Tapi kalau disuruh milih, gue lebih baik milih kayak gini aja gitu, karena ya gue jadi bisa ngonten, gue jadi bisa ketemu orang, gue bisa nyetir, gue happy meskipun kayak sometimes tuh gue kayak masih ada sedihnya juga, tapi nggak parah gitu loh. Kadang gue juga bingung kenapa kadang ada di fase yang gue bener-bener happy banget, dan itu nggak ada sebab gitu loh. Dan gue tuh kadang ada juga gue sedih tapi nggak ada alasan, yang kayak tiba-tiba nangis gitu kayak, nah itulah. Tapi gue sudah berdamai gitu dengan keadaan gue. Jadi ya gitu cerita tentang mental health gue, sampai akhirnya gue minum obat secara, ya kadang gue kalau bucin ya udah gue selalu ngikutin pasangan gue yang kayak stop minum obat. Tapi akhirnya di saat gue depresi, mereka bilang bahwa gue drama, mereka bilang bahwa gue self diagnose lah, bla 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 bla. Tapi kayak ya udah, berarti mereka bukan yang terbaik buat gue gitu. Sampai akhirnya gue cabut, ya udah selesai lah ya, namanya gue udah depresi, udah dihancurkan. Makanya gue tuh takut itu untuk relationship. Jadi kalau sekarang misalnya kayak ada cowok deketin gue, selalu mikir gue overthinking parah. Gue sometimes selalu mikir kayak, misalnya ada orang ngedeketin gue, di otak gue cuma mikir lo akan ngancurin hidup gue sampai mana gitu. Itu aja. Meskipun gak semua laki-laki itu jahat, tapi rata-rata seperti itu gitu loh. Jadi kalian lebih baik pilih yang paling royal aja deh lah ya. Tetap ujung-ujungnya royal. Jadi yang gue butuhin sekarang, udah deh ya, lo gak usah pada ngajak gue susah. Jadi kalian semua tuh kayak mikir aja, udah pilih aja yang paling royal, setidaknya merusak mental, yang penting duit banyak. Lo bisa membeli apapun, lo bisa bikin happy, terserah lo mau ngapain gitu loh. Ya udah, gitu aja sih. Jadi kayak buat kalian yang mungkin punya trauma atau apa, jadi kalian jangan self diagnose, lebih baik kalian datang ke psikolog atau ke psikiatri gitu. Karena menurut gue mental itu penting banget. Jadi kayak kalau memang kalian bisa konseling sejak dini, atau enggak ingin mengetahui sejak dini, itu jauh lebih baik ketimbang
telat seperti gue yang udah hancur banget, gue nggak tahu akan sampai kapan gue minum obat gitu. Tapi ya kalau gue mau baik-baik aja gue harus minum obat. Bahkan gue tuh nggak boleh telat sama sekali. Jadi gue sehari tuh minum 3 kali gitu. Dan alhamdulillah banget sekarang gue udah bisa ngerasain tidur enak setelah dari setelah dari prof itu gue nggak pernah yang namanya deep sleep bla 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 bla. Akhirnya gue sekarang udah ngerasain yang namanya tidur nyenyak senyenyaknya sampai gue bangun jam 12 siang gitu kan. Itu aja sih, paling kayak gue gak boleh pacaran gitu. Dan emang gak segampang itu sih untuk pacaran, relationship sama orang yang punya penyakit, bukan penyakit, pengidap mental health seperti gue. Itu aja. Ya gue bakal nambahin satu ya buat kalian yang misalnya nih dari video gue ini kalian kayak kok sama ya gue ngerasain itu, ya mungkin jauh lebih baik kalian kayak langsung ke psikolog atau ke psikiatri, jangan self diagnose gitu. Terus ya gue nggak tahu ya bisa nggak sih pakai BPJS kalau psikolog atau psikiatri, gue nggak tahu, kalian tanya aja atau cari aja karena gue nggak pakai BPJS gitu loh. Itu aja, maksudnya kayak jangan self diagnose, oh jangan kok gue sama ya kayak kaunya gitu, jangan gitu, karena gue pun pengen sembuh, gue pengen berhenti minum obat karena tidak semurah itu obat psikiatri gitu. Jadi itu aja, kalau misalnya memang kalian merasa bahwa ada something di diri kalian, ya lebih baik kalian pergi ke orang yang, misalnya ke dokter atau psikiatri, ke psikiatri atau ke psikolog yang lebih mengerti dibandingkan gue gitu. Itu aja sih pesan dari gue. Dan kalau misalnya kalian butuh temen atau apa, gue sih kayak saranin cari temen yang kalian percaya, karena gue tuh udah berapa kali ditusuk dari belakang oleh sahabat gue gitu loh. Bila perlu ya lo berdoanya sama Allah aja deh, ceritanya sama Allah aja gitu, tapi ya jangan terlalu dipendem banget gitu. Itu aja sih pesan dari gue, semoga bermanfaat untuk kalian gitu. Dan tetap ya, kalau kalian punya saran atau mau nanya apa-apa, kalian boleh komen di bawah sini, atau punya ide apapun kecuali nyuruh gue makan karena gue lagi diet. Itu aja. Dan jangan lupa di follow Instagram gue, jangan lupa di subscribe, di share ke teman-teman kalian, dan ditunggu konten-konten selanjutnya.